Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara, rekan-rekan satu tim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan di antara kita untuk selalu bersyukur dan saling tolong-menolong di dalam bersyukur. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, salinglah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan di antara hal yang paling dasar yang harus kita jaga adalah sikap syukur kita. Apabila kita sekali saja kita tidak bersyukur, kita bisa terjerumus seperti iblis yang selama hidupnya tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis diberi kedudukan yang istimewa di antara para jin. Dia sebagai leader ditempatkan di jannah, kemudian diberi keistimewaan, hak-hak istimewa. Tapi kemudian dia tidak bersyukur kepada Allah, akhirnya diturunkan dari jannah ke dunia. Bahkan dalam Al-Quran hanya sekali saja dia menyebut Rabbi bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in. Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menyesatkan manusia semua. Jadi iblis ini dia suka menyalahkan, tidak mau bertanggung jawab terhadap kesalahan, terhadap kelemahan, terhadap kekurangan yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia mencari orang yang bisa disalahkan. Bahkan dia menyalahkan Allah. Ya Allah, engkau yang bikin saya seperti ini, maka saya akan membuat dan membuktikan bahwa manusia itu sama dengan saya. Ini adalah misi iblis yang selalu mengajak untuk tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh engkau tidak akan mendapati manusia itu bersyukur, kebanyakan bersyukur. Jadi mereka disesatkan oleh iblis. Dan kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbarui syukur kita dengan ucapan alhamdulillah. Ketika kita sholat, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita, diskusi kita. Terakhir kita masih di dalam surat Al-Asr. Nah, sebelum surat Al-Asr, Alhaakumut Takatsur ya. Di atasnya surat Al-Asr. Kita baca dulu surat At-Takatsur agar nanti kita bisa menghubungkan, mengkonekkan antara surat Al-Asr dengan surat sebelumnya. Alhaakumut Takatsur. Manil ladzi yaqra? Pak Hamzah, trid taqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, jazakallahu khair. Surat Al-Haakumut Takatsur atau At-Takatsur ini pada intinya menjelaskan bahwa al-haakum, manusia itu teralihkan atau terdistrupsi atau hilang fokus. Jadi fokusnya seharusnya mencari ridha Allah di dunia ini, tapi al-haakum,
melalaikan kalian semua at-takatsur. At-takatsur itu apa? Saling memperbanyak, berbangga-bangga dengan aset yang dimiliki. Harta, kendaraan, pakaian, money and children, uang dan anak, istri, paling banyak istrinya siapa, paling cantik istrinya siapa, dipamer-pamerkan di medsos. Ini yang kemudian membuat manusia itu terdistraksi, ya, hilang fokus, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengajarkan kepada kita, mengingatkan dengan al-asr setelahnya. Loh, ini manusia ini dia alhaakum innamad dunya innama hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Lahwun. Jadi lahwun itu main-main. Laib permainan, lahwun senda gurau. Alhaakum hiburan, entertainment itu sebenarnya selingan saja, tapi malah justru manusia jadikan fokus utama, jadi pekerjaan utama. Jadi mata pencarian utamanya itu at-takatsur. Seharusnya mencari nafkah, kemudian hiburan itu hanya selingan saja. Tapi justru manusia malah lebih banyak hidupnya 24 jam digunakan untuk mencari at-takatsur, harta, anak, tagihan-tagihan setiap hari yang diberikan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan al-asr dengan surat al-asr ini, waktu kalian sudah hampir habis. Al-asr, waktu asar zaman Arab klasik dulu, zaman dahulu, al-asr itu diibaratkan dengan waktu asar yang sudah senja. Ketika orang-orang zaman dahulu itu pekerjaannya kan mengembala, ya. Kalau sudah waktu asar itu sudah harus ingat bahwa sebentar lagi maghrib, kalau tidak dimasukkan hewan ternakmu nanti bisa dirampas oleh kriminal-kriminal atau penjahat-penjahat atau perampok. Maka ini sudah waktunya bergegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kembali, wal asr. Ini waktunya sudah sempit. Sudah tinggal sedikit, umurmu itu sedikit. Coba sekarang kita ini rata-rata 30 tahun, ya. Mungkin 40 tahun lagi sudah ada yang dikubur. Mungkin 50 tahun lagi. Tinggal sedikit waktu kita, maka kita harus cerdas dalam menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau cerdas, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia akan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semua manusia itu dalam keadaan khusrin. Khusrin itu rugi, modalnya habis, enggak punya profit, tidak bisa menghasilkan, selalu berkurang terus. Sel-sel di dalam tubuh kita ini selalu menuju kematian. Begitu juga umur kita. Khusr. Modal yang kita miliki, rekening yang kita miliki ini setiap hari akan terkikis inflasi atau terkikis habis. Barang-barang misalkan HP, ya, dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semakin rusak. Itulah khusr. Begitu juga orang-orang yang mengumpulkan hartanya dengan sangat semangat, obsesinya sangat tinggi terhadap harta ini, maka sebenarnya harta itu adalah menghantarkan kepada khusrin. Kalau tidak dibarengi dengan 4 hal. Yang pertama, illal ladzina amanu, yaitu beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang pertama iman, ini menjadi dasar kita dan ini harus selalu diingatkan. Jadi kadang-kala ya kita ini sering merasa mendengarkan khutbah atau mendengarkan ceramah, oh tafsir al-asr saya sudah mendengarkannya ribuan kali di video, di YouTube, di kajian langsung atau di buku yang saya baca, itu sudah banyak sekali. Saya tidak perlu mendengarkannya lagi. Ini kadang-kala muncul di dalam hati kita. Padahal kita harus membedakan antara pengetahuan, knowledge, dan juga hidayah. Pengetahuan itu kita terus bertambah. Setiap hari kita baca buku, mendengarkan ceramah, lihat video, lihat kajian. Itu setiap hari ilmu kita bertambah. Tapi yang namanya hidayah, tidak ada yang bisa menjamin setiap hari bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi bisa saja sekarang ini sangat soleh, besok jatuh ke dalam maksiat.
menjadi sangat toleh, menjadi sangat buruk, menjadi sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah. Jadi kalau knowledge, kalau ilmu pengetahuan itu setiap hari bisa bertambah, pengalaman kita tambah, skill kita tambah, kemudian penguasaan terhadap bahasa Arab, bahasa Inggris setiap hari bisa bertambah. Tapi itu semua tidak menjamin bahwa kita akan setiap hari hidayah akan bertambah. Maka kita meminta kepada Allah agar setiap hari diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah siratal mustaqim. Karena tidak ada yang bisa menjamin besok itu tetap kita masih hidayah. Ada satu hadis yang terkenal di dalam Arba'in Nawawi dari Ibnu Mas'ud. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna hadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah satu di antara kalian dikumpulkan di dalam rahim, di dalam perut ibunya arba'ina yawman. Setiap kita di dalam rahim ibu kita 40 hari nutfah. Mana nutfah? Dalam bentuk segumpal. Tsumma yakunu 'alaqah. Pertama nutfah ya, cairan. Tsumma yakunu 'alaqah. Kemudian segumpal darah. Tsumma mithlu dzalik, tsumma yakunu mudghah. Kemudian segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian setelah 120 hari datang malaikat tiupkan ruh kepadanya dan ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya. Syaqiyyun aw sa'idun, menjadi orang yang syaqi, celaka, aw sa'id. Mana sa'id? Beruntung. Menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sangat menyedihkan. Itu sudah ditulis. Semenjak ruh kita ditiupkan ke dalam janin di dalam rahim. Fallahu alladzi la ilaha ghairuhu inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira'. Sesungguhnya ada di antara kalian, di antara kita. Ini Rasulullah SAW berbicara kepada sahabatnya, artinya juga berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita. Salah satu di antara kalian la ya'malu, benar-benar akan beramal dengan amalnya ahli jannah, dengan amalnya penghuni surga, yaitu amalnya soleh. Hatta ma yakunu bainahu wa baina dhira', sampai ajalnya dengan dia itu hanya tinggal 1 dhira'. Sangat dekat sekali dengan ajal. Sebentar lagi dia mati. Fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Maka sudah ditulis ketetapannya, takdirnya, bahwa dia itu akan beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Artinya takdirnya itu dia sudah masuk neraka, walaupun kelihatannya ya dari sepanjang hidupnya, dari balik sampai dia dewasa, sampai dia akan ajal itu tinggal sedikit saja, tinggal setahun atau tinggal berapa hari atau beberapa jam. Tapi karena memang takdirnya sudah masuk neraka, maka dia dicatat di dalam ahli nar, masuk ke dalam neraka. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina dhira'. Sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya itu jelek sekali amalnya. Amalnya buruk, tidak ada amal solehnya sama sekali. Fayasbiqu al-kitab, takdirnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayamalu bi amali al-jannah, kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Artinya tidak ada yang bisa menjamin bahwa takdir kita ini neraka atau surga. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan tugas kita hanya beramal soleh. Enggak ada sebagian orang tanya, kenapa kita harus capek-capek beramal soleh, sholat, puasa, sebentar lagi puasa. Kemudian kita baca Quran, kemudian kita infak, kita sabar untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita neraka ya apa gunanya? Jawabannya bahwa kita sama-sama, semua manusia ini tidak ada yang tahu takdirnya. Saya tidak tahu takdir saya neraka atau surga. Jenengan juga tidak tahu
takdirnya. Maka kata Rasulullah SAW, fakullun muyassarun lima khuliqalah. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah. Yang penting tugas kamu itu beramal, jangan mikir takdir yang gaib. Takdir yang tidak kalian ketahui. Sekarang kalian beramal sebaik-baiknya, maka setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Jadi bisa saja di antara kita ini takdirnya masuk neraka dulu atau masuk surga dulu. Maka tugas kita yang utama adalah beramal, tidak usah memikirkan takdir kita nanti bagaimana. Inilah pentingnya hidayah yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Dan orang akan mendapat hidayah itu dengan ngaji, dengan belajar. Jadi kalau tidak belajar maka dia sulit mendapatkan hidayah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan menuntut ilmu. Termasuk tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap seorang yaitu yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia faqih, faham terhadap agamanya. Artinya dia sudah berusaha untuk thalabul ilmi, untuk berusaha untuk belajar agama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman agama kepadanya, dan itu termasuk tanda bahwa Allah ridho terhadap. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita tetap mau beramal. Jadi bukan hanya ilmu yang sekedar bangga-banggaan. Karena tadi alhaakumut takatsur bisa masuk juga ke dalam orang-orang yang berbangga dengan titelnya, gelarnya. Saya sudah dapat ijazah ini, saya dapat sanad dari syekh ini, saya sudah hafal 30 juz, kamu tidak hafal sama sekali. Itu menjadi bangga-bangga, dibanggakan, dan untuk merendahkan orang lain, maka itu terjatuh di dalam alhaakumut takatsur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi al-asr. Al-asr. Wal asr. Waktunya sudah sangat sempit. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusrin, di dalam ayat yang sedikit ini dan sangat pendek ini mengandung banyak makna. Di antaranya al-insan. Al-insan itu kata jamak atau mufrad, Pak? Satu atau banyak? Insan. Mufrad atau jamak? Jamaknya nas. Kalau insan itu manusia seorang. Artinya apa? Setiap kita, every single us. Artinya setiap kita ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menegur manusia, innan nasa lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, tapi Allah memilih kata al-insan. Sesungguhnya manusia lafi khusrin. Kamu, saya sendiri, setiap individu bisa menjadi rugi, sangat merugi, berpotensi, sangat berpotensi, berpeluang untuk menjadi khusrin, sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, lafi khusrin, benar-benar di dalam kerugian, seperti umat-umat terdahulu. Jadi kalau kita ini melihat ya sejarah, manusia mengejar harta, mengejar kekuasaan, mengejar prestis, mengejar gengsi, sampai membuat piramid, sampai membuat monumen, sampai membuat tembok raksasa di Cina. Itu semua sebenarnya hanyalah nisan, atau sebenarnya hanyalah kuburan, kijing, yang sebagai pengingat bagi kita. Kalau kijing atau nisan itu mengingatkan tentang seseorang yang sudah meninggal, one person, satu orang. Tapi kalau sebuah monumen itu mengingatkan bangsa yang lebih besar, sekumpulan manusia, piramid misalkan. Ini adalah peninggalan orang-orang Mesir kuno yang dulu mereka menguasai dunia. Mereka adalah negara adidaya, dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lafi khusrin. Mereka mengejar dunia, kemudian mereka mati dalam keadaan kufur, dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Waktu mereka habis digunakan untuk mengejar dunia. Sebagai pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita lihat peninggalan-peninggalan sejarah,
manusia datang lagi. Dulu sudah rugi, sekarang datang lagi. Nanti akan datang lagi manusia lain, sekumpulan manusia lain yang akan rugi juga, yang menyia-nyiakan umurnya. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah. Ingat, lihat orang-orang terdahulu. Maka sekarang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gunakan sebaik-baiknya. Jangan mengejar harta, jangan mengejar at-takatsur. Bukan hanya harta saja. Kadangkala skill, ilmu yang kita diberikan oleh Allah kita gunakan untuk at-takatsur, saling menjatuhkan, berbangga-bangga, kemudian menjatuhkan saudara kita. Merendahkan teman kita, merendahkan sahabat-sahabat kita atau keluarga kita. Innal insana lafi khusr. Jadi peninggalan manusia datang lagi. Nanti manusia akan datang lagi orang yang merugi. Mereka yang zaman dulu sudah rugi, sekarang rugi lagi. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil pelajaran. Jangan menjadi orang yang rugi seperti mereka. Bagaimana supaya kita tidak rugi? Ini kalau dalam bahasa sekolahnya ada KKM. Apa itu KKM? Kriteria kelulusan minimal. Yang sudah pernah jadi guru ya. Ada KKM matematika misalkan 6,5 atau 7. Yang di bawah 7 75 ya. Di bawah 75 nggak lulus atau harus remedi sampai nilainya 7. Nah, di dalam Islam kalau tidak ingin menjadi orang yang khusr, tidak ingin menjadi orang yang rugi, maka harus memenuhi minimal 4 kriteria ini. Yang pertama, alladzina amanu, beriman. Jadi kalau tidak beriman, maka semua tidak berharga. Orang yang nyumbang, ada bencana nyumbang, ada tetangga yang hajatan nyumbang, ada yang tetangga yang kesusahan, banjir, disumbang, tapi dia tidak beriman, maka tidak lulus. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia nyumbang hanya untuk mendapatkan pengakuan manusia, acknowledge dari manusia. Seperti iblis, dia beribadah, dia taat, dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan demi ridha Allah tapi demi pengakuan malaikat, jin yang ada di sekitar. Itu iblis. Dia tidak beriman. Begitu juga manusia, kalau dia tidak beriman, tidak bersyahadat, masih dalam kondisi kesyirikan, mati dalam keadaan kekufuran, semua amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu. Dia akan khusr, dia akan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Amal yang soleh, amal yang memperbaiki diri kita. Jadi tadi iman didasari dengan ilmu. Kalau ilmu kita bermanfaat akan melahirkan amal soleh. Amal yang memperbaiki diri kita setiap hari. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca waktu hari Jumat terakhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Jadi tujuan akhir kita bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Ini saya sedikit catatan tambahan ya. Kenikmatan ahli surga yang paling besar apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bidadari, bukan istana, bukan perhiasan, bukan kita menikmati istri-istri cantik di surga. Yang bayangan kita sekarang mungkin sebagian besar di antara kita akan seperti itu. Tapi kenikmatan yang paling besar adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam banyak hadis bahwa nanti di akhirat, di jannah, kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala seperti ketika kita melihat bulan ketika purnama. Jadi tidak berdesak-desakan. Setiap kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh kita ini akan menjadi semakin jamil, semakin indah, akan semakin di-upgrade. Jadi kalau kita hidup di dunia ini ya, tubuh kita versi dunia ini, ada tubuh versi dunia, ada versi akhirat. Tubuh versi dunia ini setiap hari bertambah, umurnya Pak Kamta ini semakin tambah tua, tambah ganteng apa tambah peot? Tambah cakep, Masya Allah. Manusia kita semua ya hidup setiap hari ini uban mungkin tambah.
Tiap hari mungkin terus gerumpil apa Pak, ompong. Tiap hari jadi semakin tua. Tapi kalau di akhirat, setiap hari melihat wajah Allah maka semakin akan di-upgrade. Wa man kana yarju liqa rabbih. Barang siapa ingin bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, falyamal amalan sholihah. Maka yang dia lakukan harusnya beramal soleh. Dan amal soleh ini amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang harus menjadi konsen atau menjadi fokus kita di dunia ini, harus beramal soleh. Bekerja termasuk beramal soleh. Tinggal kita memperbaiki niatnya. Ada orang bekerja wah untuk duit terus hoya-hoya atau nanti menikmati yang belum pernah kita nikmati di dunia ini. Maka kita harus luruskan niatnya. Luruskan niatkah dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan, maka itu termasuk amal soleh. Innamal a'malu binniyat. Ini yang kemudian mempengaruhi amal kita ini menjadi amal soleh atau amal yang tidak soleh. Jadi kita setiap hari harus memperbaiki niat. Amalan hati dan amalan jawarih, amalan perbuatan anggota tubuh kita harus kita arahkan untuk menjadi yang soleh. Dan ibadah, amalan soleh itu harus memiliki 2 syarat. Oh maksudnya, syaratnya yang pertama? Ikhlas. Yang kedua? Nah, mutabah. Salat kita harus ikhlas. Yang kedua, setelah ikhlas harus dicek sesuai muafik enggak sama dengan tuntunan Rasulullah. Salat asar 3 rakaat enggak sesuai, harus 4 rakaat. Atau puasa kita bagaimana? Sahur, kemudian buka di maghrib. Ada orang yang puasa ngebleng misalkan, setahun tak pernah makan, atau puasanya muteh, tidak ada tuntunannya dari Allah, maka tidak diterima. Itu amal soleh harus memenuhi 2 syarat. Harus ikhlas dan mutabah. Dan ini menjadi dasar bagi kita untuk kita ajarkan kepada istri, anak kita. Supaya amal kita ini menjadi amal yang soleh, bukan amal yang sia-sia. Karena ada amalan-amalan orang, amal yang menjadi sia-sia. Seperti haba'an mansuro. Seperti haba'an mansuro. Debu yang berterbangan. Kenapa? Dia beramal demi pujian manusia. Bahkan orang yang pertama kali dimasukkan dalam keadaan terhina di neraka adalah orang yang punya ilmu dalam rangka untuk riya, dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari manusia, dalam rangka untuk dipuji, disanjung manusia, dikatakan alim, dikatakan termasuk anggota ulama atau termasuk ustadz. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadi orang yang seperti itu, yaitu mereka yang riya dengan ilmunya, riya dengan hartanya, riya dengan keberaniannya. Saya laki-laki jihad pertama kali di garis depan, tapi niatnya rusak. Maka itu adalah orang yang pertama kali akan dimasukkan, wajahnya dibalik dalam keadaan hina, diseret. Jangan tahu kalau orang narapidana itu ya, kalau diborgol kemudian ditarik, itu dalam kondisi yang sangat hina sekali. Politikus kalau sudah kena kasus pakai baju warna apa itu, kuning, oranye ya, dia akan menjadi sangat terhina sekali, sangat malu lagi. Nah, di akhirat Allah Subhanahu wa taala diungkapkan oleh Rasulullah, wajahnya ditaruh di bawah, diseret kemudian masukkan dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat riya, dari sifat mencari pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju adalah amal soleh, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ada 2 yang pertama. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini KKM. Iman, kemudian beramal soleh. Bukan hanya iman saja, bukan hanya lisan saja, tapi juga harus amal. Akhlaknya juga harus diperbaiki. Tidak berhenti pada amal pribadi saja. 2 ini amalan pribadi ya. Jadi iman dan amal soleh ini amal pribadi, individu. Tapi juga harus kolektif. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi tidak boleh kita itu hanya wis aku pokoknya sementing sholat, kemudian tidak memikirkan saudaranya, temannya, tidak memikirkan keluarganya, terserah mau kemana.
Saya nggak peduli dengan mereka. Nafsi-nafsi. Maka itu juga termasuk ke dalam golongan yang rugi, tidak lulus di dunia. Maka dia harus tawasau bil haqqi. Tawasau dari kata tawasau, saling beri wasiat, itu artinya sama, setara. Saya dan jenengan setara. Saya kadang salah, begitu juga dengan. Kadang saya benar, jenengan juga kadang benar. Tidak ada orang yang 100% benar terus. Tidak ada yang 100% salah terus. Tapi ada kalanya kita naik turun. Salah, benar, salah. Maka di antara kita harus tawasau bil haqqi. Saling memberi nasihat dalam kebaikan. Dalam kebenaran. Hukum-hukum yang benar, fikihnya benar seperti ini, yang haram ini, yang halal ini. Ini hak. Yang menghilangkan syubhat. Jadi kata Ibnu Taimiyah, penghalang manusia itu beramal soleh dan beriman itu ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu keraguan-raguan, ragu terhadap agama Islam. Agama Islam ini kan bukan hanya satu-satunya agama di dunia. Masa sing bener guru Islam kok, agama liane masa salah. Itu keraguan-raguan, syubhat yang dihembuskan oleh iblis. Bisikan-bisikan setan dari manusia dan jin. Itu masuk setiap hari lewat media, lewat teman pergaulan, lewat medsos. Maka di antara kita harus tawasau bil haqqi, saling memberi nasihat dalam kebenaran. Ini yang benar seperti ini. Tawasau bil haqqi. Yang kedua, yang merusak manusia adalah syahwat. Makanya wa tawasau bis sabr. Dari syahwat itu obatnya adalah sabar. Belum mampu nikah atau belum dapat jodoh, syahwatnya tinggi, maka di antara kita harus saling memberi nasihat sabar. Puasa dulu. Kalau nggak mampu nikah, puasa. Nah, jadi di antara kita harus saling berikan sabar. Kalau tidak, maka kita semua rugi. Ibaratnya yang bisa saya gambarkan, kita ini di dunia ini ibarat orang yang sedang tertidur, bermimpi di dunia ini, menikmati mimpi kita. Kita semua pernah mimpi ya. Di mimpi itu ada kadang mimpi-mimpi indah itu ya, membuat kita ini terlena. Nah, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi. Bangun. Wah, kita geregah bangun. Sekarang waktunya sholat, taat. Tinggalkan maksiat, jauhi yang mungkar. Maka kita bangun. Nah, ketika kita bangun, sudah bangun, kita sendiri bangun. Tapi sebenarnya di kaki kita ini ada rantai terikat dengan istri kita, dengan ibu kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita. Mereka juga sedang tertidur, sedangkan kita bangun sendiri. Kita ibaratnya sudah tenggelam di lautan, langsung berenang. Ketika sudah berenang ke atas, tapi kaki kita ini masih terikat dengan anggota keluarga kita yang lain. Yang lain masih tertidur. Maka apa yang kita lakukan? Kita bangunkan mereka. Weka, watawasau bil haqqi. Ini yang benar seperti ini. Sholat subuh, sholat zuhur, ayo bangun sesuai tepat waktu. Kemudian kita ajari membaca Al-Quran. Dan namanya tawasau itu bukan hanya sekali hit and run. Jadi sekali wis kita kandhani pisan baru wis karep kamu, terserah. Bukan seperti itu. Tapi tawasau itu bertahap, terus. Setiap hari ada progres. Setiap hari ada nasihat. Setiap hari kita mungkin dengarkan keluhannya, dengarkan problemnya yang dia hadapi. Kemudian kita kasih solusi, kita kasih saran. Kita bangunkan, setiap hari kita bangunkan. Setelah mereka bangun, mereka akan berenang, karena kalau mereka tidak berenang, maka kita semua akan tenggelam. Nah, setelah berenang itu harus tawasau bis sabr. Kadang-kala ya di film itu ya, nonton film ya. Misalkan nonton film. Nah, film apa namanya? Action biasanya, dikejar-kejar sama monster. Ada yang kena sampai parah itu, paling belakang. Wis aku tinggalin nang kene kowe mlayu golek. Tidak seperti itu. Wa tawasau bis sabr. Tetap sabar. Ayo tetap berenang, terus berusaha, terus beramal soleh supaya kita semua ini bisa selamat. Jadi memberikan nasihat kesabaran itu bukan hanya sekali terus kemudian ditinggal, tapi sabar itu harus terus diulang-ulang terus. Seperti kita di sini, teman-teman kita yang belum sholat, setiap hari kita ajak untuk sholat. Kita gunakan posisi kita. Ada yang sebagai kepala DC, ada yang sebagai kepala marketing, ada yang sebagai kepala HRD, ada kepala, ya semua leader. Melihat anak buahnya, timnya itu belum sholat.
wa tawasau bil haqqi, bangunkan dulu, wa tawasau bis sabr. Ajak mereka berenang, ketika sudah berenang, nek wis kesel, aku wis kesel, Pak, wis nyerah-nyerah. Terus diajak sampai mereka itu punya motivasi lagi. Ini anak muda. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Memiliki semangat untuk tawasau bil haqq. Karena ini akan menjadi jariah kita. Artinya kalau kita mungkin ya, ada yang resign, ada yang pindah perusahaan, ada yang punya perusahaan sendiri. Ini akan menjadi amal jariah. Akan menjadi amal yang terus mengalir pahalanya, investasi yang tidak berhenti profitnya. Anda akan mendapatkan dividen terus-menerus walaupun jenengan sudah di dalam kubur. Jadi menjadi passive income. Orang sekarang mengejar-ngejar bagaimana ide mencari passive income. Biar kita bisa kerja sambil leha-leha jalan-jalan, healing, dapat duit tapi kita nggak usah kantor. Tapi melupakan bagaimana cara kita amal jariah supaya kita ini ketika kita sudah tua, pensiun, ketika kita sudah pensiun dari dunia ini, arti dalamnya sudah meninggal, pahala itu tetap mengalir. Bagaimana kita membentuk amal jariah? Kita tinggalkan peninggalan yang baik, mengajak orang sholat, mengajari Al-Fatihah. Coba misalkan Mas Bias ngajari tim bongkar muat itu sholat 5 waktu, kemudian baca Al-Fatihah diajari, kemudian mereka anak-anak yang bongkar muat itu dia punya anak, dia akan mengajari anaknya, anaknya akan mengajari cucunya, cucunya akan mengajari cicitnya, cicitnya akan mengajari apa? Setelah cicit ya seterusnya, generasi seterusnya, dan Anda Mas Bias akan mendapatkan banyak sekali rentetan pahala, ini akan mengalir terus. Begitu juga ketika kita mengajarkan kepada anak kita. Setiap huruf Al-Fatihah yang kita ajarkan kepada anak kita, ketika nanti akan diajarkan pada cucu, generasi setelahnya, maka akan menjadi amal jariah. Nah, ini pentingnya kita mengajarkan kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kita akan menjadi rugi. Kita tidak akan lulus dari ujian dunia ini kalau kita tidak mengamalkan, tidak memenuhi 4 kriteria minimal ini. Al-iman, amal soleh, tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabri. Jadi yang terakhir untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, setelah kita mengetahui 4 minimal kriteria itu, yang terakhir adalah al-asr itu sebagai obat, disyifa. Jadi di dunia ini ada kerugian. Kerugian dunia, ada kerugian akhirat. Maka al-asr ini mengajarkan kita agar supaya tidak rugi dunia akhirat. Jadi para sahabat dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika bertemu kemudian berpisah dari majelisnya, dari sahabatnya, itu sangat sering sekali mengingatkan wal asri innal insana lafi khusr. Jadi ketika kita bertemu kemudian berpisah, saling memberikan nasihat. Dan nasihat yang singkat tapi maknanya sangat dalam adalah surat ini, wal asr innal insana lafi khusr. Itu akan mengingatkan kita bahwa kita ini perlu sabar agar tidak mudah jatuh ke dalam syahwat, dan kita harus tawasau bil haq agar tidak mudah jatuh dalam syubhat. Harus menuntut ilmu, harus nyari referensi lagi, harus dekat dengan ustadz, dengan ulama, harus menggali lagi, menggunakan umur kita ini untuk mencari ilmu agama, untuk tambahan hidayah bagi kita. Karena kita tidak akan selamat tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan renungan pada pagi hari ini dari surat Al-Asr. Insyaallah sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan dan kita akan memperbanyak saya wasiatkan diri saya pribadi dan pada semua rekan-rekan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an bukan hanya Arabnya saja, tapi juga maknanya. Seperti ini kita menggali tafsirnya, menggali penjelasan-penjelasan dan kebijaksanaan yang ada dalam Al-Qur'an sebagai obat bagi kita agar tidak terjerumus ke dalam syubhat dan syahwat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.